Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para operator, kepala madrasah, izin sharing bagaimana cara mengisi di data ataupun di pangkalan data untuk pendataan asesmen kompetensi madrasah Indonesia ataupun yang disingkat dengan AKMI, Kementerian Agama Republik Indonesia 2021. Nah, sebelum ke pangkalan data AKMI atau PD AKMI, izinkan terlebih dahulu saya menjelaskan apa sebetulnya AKMI itu, biar nanti jelas ketika kita mengisi datanya, ya Bapak Ibu. Nah, ini pos AKMI, prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen kompetensi madrasah Indonesia ataupun AKMI. Nah, AKMI ini latar belakangnya dalam rangka pemetaan mutu pendidikan dan mengukur kompetensi literasi pendidikan madrasah perlu diselenggarakan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia AKMI. AKMI adalah evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah dalam literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Nah, ini yang disebut dengan AKMI. Tujuan AKMI untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Nah, ini fungsinya. Silakan dibaca saja oleh Bapak-bapak Ibu di pos AKMI ya. Nah, bagaimana peserta yang dijadikan peserta AKMI? Peserta AKMI adalah peserta didik kelas 5 MI, kelas 8 MTS, dan kelas 11 MA ataupun MAK. Nah, ini pelaksana-pelaksananya dibaca saja oleh Bapak Ibu, silakan. Bisa di-pause dulu kemudian dibaca. Nah, Satuan Pendidikan Pelaksana AKMI. Nah, untuk AKMI di tahun 2021 yang menjadi sasaran hanya baik negeri maupun swasta yang meliputi 50% dari jumlah MI di seluruh Indonesia. Sedangkan 50% MI lainnya akan mengikuti AKMI pada tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, seluruh Indonesia di tahun 2021 itu untuk madrasah MI baik negeri maupun swasta hanya diambil 50% untuk 2021. Nah, sisanya yang 50% lagi itu nanti akan menyelenggarakan AKMI di tahun 2022. Nah, pesertanya ini siapa yang menentukan? Nah, datanya yaitu berdasarkan rekomendasi dari World Bank ya ataupun Bank Dunia. Oke, peserta AKMI yaitu peserta AKMI yang 2021 karena 2021 itu AKMI-nya untuk madrasah ibtidaiyah dan hanya 50%, nanti 50% lagi di tahun 2022. Ini yang harus diperhatikan adalah siswa yang jadi peserta AKMI adalah kelas 5 MI dari seluruh siswa yang ada di madrasah. Persyaratannya yaitu memiliki NISN, kemudian masih aktif belajar di MI, peserta duduk di kelas 5 ya. Sekali lagi pesertanya adalah kelas 5. Peserta didik yang memiliki hambatan bahasa membaca penglihatan tidak wajib mengikuti AKMI. Nah, ini silakanlah dibaca-baca di posnya ada. Nah, untuk pendaftaran AKMI, Bapak Ibu, pendaftaran AKMI itu bisa dilakukan di PD AKMI, ya, Pangkalan Data Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, yang tahun 2021, saya ulangi lagi untuk 2021 yaitu baru 50%. Di mana kita bisa melihatnya? Nah, itu berdasarkan surat edaran dari kantor Kementerian Agama masing-masing. Siapa saja pesertanya nanti silakan ditanyakan ya. Madrasah mana saja silakan ditanyakan. Oke. Nah, ini penomoran pesertanya, nanti peserta di-generate oleh panitia ke tingkat provinsi maupun kabupaten ya. Silakan untuk lain-lainnya Bapak Ibu bisa baca di pos AKMI ya. Nah, sekarang langsung saja Bapak-bapak Ibu-ibu, bagaimana melakukan pendataan di pangkalan data AKMI ataupun PD AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Ya, yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah membuka halaman PD AKMI ya. Halaman PD AKMI itu yaitu di ini pdakmi.kemenag.go.id ya, untuk halamannya ini nih, pdakmi.kemenag.go.id. Nanti akan muncul ini pdakmi.kemenag.go.id. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal login. Username dan passwordnya apa? Silakan gunakan NSM masing-masing. Kali ini saya akan mencoba meminjam NSM salah satu
madrasah yang ada di Lebak. Ini MI, ini Madrasah Negeri 1112 3602 0002. Passwordnya samakan saja biar enak. Kemudian centang, saya bukan robot. Setelah itu login. Wah, ternyata sudah ada yang mengganti, sudah pernah login dan sudah diganti passwordnya, sehingga kita harus melakukan reset terlebih dahulu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pertama kita masukkan NSM masing-masing, kemudian passwordnya juga NSM, kemudian klik saya bukan robot. Dan klik login. Nah, tunggu sampai proses autentifikasi selesai. Nah, ini boleh disimpan, boleh juga tidak ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah cek terlebih dahulu Bapak Ibu pengumumannya. Nah, di sini ada pengumuman bahwasannya kesiapan data. Untuk kesiapan data peserta PDAKMI mohon dilengkapi pada aplikasi EMIS Jenjang Madrasah Ibtidaiyah tingkat 5 dan kesiapan data pada aplikasi PDAKMI. Nah, di PDAKMI ini datanya Bapak Ibu, data siswanya itu diambil, disinkronisasi itu dengan data EMIS Madrasah. Jadi kalau Bapak Ibu di siswanya ada 5 di EMIS-nya untuk kelas 5-nya, nanti ketika ditarik ke PDAKMI siswanya juga ada 5. Kalau siswanya ada 10, ketika ditarik ke PDAKMI maka siswanya juga ada 10. Nah, bagaimana jika siswanya belum terdaftar di EMIS? Maka segera dilakukan pendaftaran untuk siswa kelas 5-nya di EMIS madrasahnya. Ya, pengumuman yang terbaru adalah pendataan AKMI akan berakhir atau cut off pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 24.00. Nah, ini AKMI terakhir pendataannya tanggal 9 Oktober. Tanggal 9 Oktober jam 12 malam. Ya, ini untuk batas akhir pengisian data AKMI. Oke, kita langsung saja. Apa saja yang harus diisi? Yang pertama kali kita isi adalah tim madrasah. Nah, tim madrasah terdiri dari apa saja? Kita tinggal lakukan penambahan di sini. Tim madrasah itu terdiri dari proktor, teknisi, dan pengawas. Bagaimana caranya? Tinggal klik saja tambah. Ini NIP. Saya ini mengarang bebas dulu ya. Ini misalkan ada NIP-nya, kalau tidak ada ya kosongkan. Ini contoh Matsani, emailnya misalkan kemudian jenis kelaminnya, tanggal tempat lahirnya diisi. Nah, tanggal lahirnya misalkan nih Oke, misal kemudian jabatan, nah tinggal dipilih mau sebagai proktor, teknisi, atau pengawas. Nah, ini tentunya ketika memilih seseorang menjadi petugas ini harus dengan kriteria tertentu. Ketika proktor dan teknisi, maka otomatis dia minimal bisa menguasai TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan juga harus ada persetujuan dari kepala madrasah. Siapa yang akan ditunjuk sebagai proktor, siapa yang akan ditunjuk sebagai teknisi, dan siapa yang akan ditunjuk sebagai pengawas. Ini contoh proktor. Sepceng. Oke, berhasil disimpan, datanya masuk tuh. Kemudian tambah lagi. Misalkan dia nggak punya NIP, namanya Ahmad. Misal nih, email.com. Ini tempatnya misalkan Lebak. Tanggal lahirnya misalkan berapa nih? Inilah misalnya ini contoh. Kemudian jabatannya teknisi. Simpan. Oh, NIP kosongin aja. Oke, simpan. Kedua, tinggal kita tambah lagi pengawas. Nah, belum ada NIP misalkan.
sama seperti tadi, siti@gmail.com. Ini misal ya, contoh kelamin perempuan, tempat lahirnya Lebak. Nah, mengawas, contoh ya, save. Nah, selesai. Nah, ini data di tim madrasah untuk AKMI. Nah, selanjutnya kita klik data lembaga. Nah, ini data lembaga. Data lembaga itu nanti ada apa namanya? Ada isian data lembaga. Nah, data lembaga ini, nah yang di tanda hitam biru ini tidak bisa diisi, tidak bisa kita edit ya. Yang harus kita lakukan hanyalah ini pelaksanaan AKMI di menu data lembaga itu. Mode pelaksanaannya mau pilih semi online atau mau online, pilih saja. Kemudian mau mandiri atau mandiri ditumpangi atau menumpang ya. Ketika menumpang, nah ketika mau menumpang nanti otomatis kita harus komunikasi dengan yang akan ditumpangi. Contoh tadi ini mandiri dan ditumpangi. Jumlah server 1 misalkan. Visi untuk laptop 15 dan visi bukan milik 5. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi sementara yang saya dapatkan adalah untuk AKMI itu nanti ada aplikasinya ada 3 macam. Yang pertama adalah menggunakan mode online, yang kedua menggunakan semi online. Nah, yang semi online ini nanti aplikasinya ada 2. Yang pertama menggunakan VDI sama seperti UAM BNBK ataupun UMBK ataupun sama seperti ARD itu menggunakan VDI. Yang ketiga menggunakan installer ya. Nanti dipilih. Nah, sementara untuk aplikasinya memang belum dipublikasi. Yang penting kita isi dulu aja pendataannya. Oke, jika sudah ditentukan pelaksanaan AKMI-nya, kemudian klik simpan. Seperti biasa menunggu sampai berhasil. Nah, ini kalau sudah disimpan, kemudian ke data siswa. Nah, data siswa ini diambil dari mana? Data siswa ini diambil dari EMIS. Kita tidak bisa melakukan uploading data di sini. Caranya kita tinggal klik saja sinkron EMIS. Oke, kita tunggu sampai sinkron data EMIS selesai. Ditunggu saja, agak lama ini. Oke, berhasil sinkron 70 siswa. Untuk AKMI, peserta yang diambil saya ulangi itu yaitu kelas 5. Berapa yang diambil yaitu seluruh siswa kelas 5 ya. Jadi tidak ada sampling-samplingan, tapi melainkan semua peserta kelas 5 masuk ke dalam pelaksanaan AKMI. Oke, selanjutnya nomor peserta. Kok nomor peserta kosong? Nah, ini nomor peserta nanti akan digenerate oleh panitia tingkat kabupaten ataupun panitia tingkat provinsi. Jadi ini kalau nomor peserta masih kosong, tandanya belum digenerate oleh panitia tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Kita dihitung ini kalau yang ini tunggu sajalah, nanti juga ada waktu generate-nya ya. Selanjutnya cek kelengkapan. Nah, cek kelengkapan ini masih silang-silang, artinya silang ini kelengkapan datanya belum sesuai ya. Bagaimana cara melengkapi datanya? Melengkapi datanya yaitu di menu AKMI nih, yang ini AKMI, kemudian nanti kita isi semua data di sini. Server. Nah, ini wajib kita mengisi server. Untuk apa? Untuk nanti menentukan ID server ataupun user password server bagi Proctor. Caranya bagaimana? Ya, tinggal saja tambah saja server yang berhasil ditambahkan. Satu. Nah, nanti ini passwordnya bisa dilihat, kemudian bisa ditutup lagi. Ketika mau ditambah di delete, tinggal klik delete. Nah, server ini digunakan oleh ruangan mana saja, tinggal klik di sini, masukkan nomor ruangannya, kemudian oke. Ya, tambah ruang, misalkan satu server digunakan oleh 2 ruang, tinggal ditambah saja. Oke, misalkan nih contoh satu server gunakan 3 ruang. Ini hanya contoh saja karena memang ketentuan berapa-berapanya belum muncul ya. Ini untuk contoh bagaimana cara mengisinya saja. Kemudian sesi peserta.
Nah, sesi peserta ya tinggal dipilih saja. Ini mau pilih periode berapa, tuh ada 5 periode, kemudian pilih tuh, tadi kan kita pilihnya 3 ruang ya, otomatis ngisi komputer servernya 3 ruang. Otomatis 1 ruang untuk 3 ruang, nanti dia muncul seperti ini pilihannya. Nah, sesi hanya ada 2 ya, jadi kita tidak bisa menambah sesi sampai 3, tidak bisa, ketentuannya hanya 2 sesi. Cara mengisinya kita bisa tinggal pilih saja seperti ini. Misalkan, kemudian klik simpan. Oke, atau misalkan ternyata ribet, begini saja, tinggal centang. Ini contoh, saya ambil 5, kemudian kita pilih periodenya misalkan ke 5 siswa ini periode 1. Ruangannya misalkan dia di ruang 1 semua. Sesinya sesi 1 misal. Nah, ini baru contoh ya. Kemudian misalkan yang 5 lagi, 2, 3, 4, 5, dia masih sama di periode yang sama. Nah, misalkan dia di ruang 2, ataupun boleh misalkan di ruang 1 tapi di sesi 2. Ini contoh di ruang 2, sesinya sesi 1. Atau boleh misalkan ruangnya ruang 1, karena tadi per hari itu ada 2 sesi, maka tinggal dipilih saja. Nah, yang ini sesi 2 misal. Kemudian klik simpan. Oke, apakah kita lihat berhasil disimpan atau tidak? Nah loh, kok nggak muncul? Kita lihat rekap. Nah, sudah muncul sesi 1 6, sesi 2-nya 5, jumlah tadi 11 yang kita sudah atur. Nah, ini ruang 2, ruang 3 masih kosong. Nah, belum atur sesi 50, total peserta 70. Yang sudah diatur sesi baru 11, yang belum diatur masih 50. Nanti muncul keterangan. Nah, nanti bisa dicek kelengkapannya. Nanti bisa muncul di sini. Nah, loh. Nah, ini contoh 1 aja dulu. Nih, tadi dia di periode 1, ruangnya ruang 1, kemudian sesinya sesi 1. Nah, ini semua peserta harus disetting seperti ini ya. Harus ditentukan periode ujiannya, harus dimasukkan di ruang mana, kemudian sesinya berapa. Nah, jika ini sudah selesai semua nih, contoh sampai 7 halaman, ini harus diisi semua. Selanjutnya kita tinggal cek di kelengkapan. Nah, cek kelengkapannya, nanti dia akan muncul tuh. Kalau yang sudah lengkap, dia nanti akan centang hijau. Kalau yang belum lengkap, masih silang merah. Yang silang-silang merah ini tandanya belum lengkap. Dan tadi karena kita baru mengisi 1, ini baru yang dicentang 1. Kok ini nomor pesertanya masih silang merah? Nah, itu karena memang pesertanya belum dilakukan red oleh admin provinsi ataupun admin kabupaten ya. Oke, selanjutnya yaitu pengawas. Ini adalah kode pengawas, password pengawas juga ada di sini. Nah, nanti karena ada 3 ruang, maka pengawas pun yang disiapkan harus ada 3 pengawas ya. Di ruang 1 di ruang 1 siapa, ruang 2 siapa, ruang 3 siapa. User passwordnya pengawas juga, kode pengawas beda-beda ya. Oke, selanjutnya cetak kartu. Cetak kartu, pilih dulu periode, kemudian pilih ruangan, kemudian sesi 1. Nah, nanti ini akan muncul kartu peserta. Kita tinggal klik cetak saja ya, koneksikan ke printer. Baru kemudian tempel foto. Nah, cetak absen sama, pilih dulu ruangannya, sesinya berapa, kemudian cetak. Oke, itu saja Bapak Ibu bagaimana cara mengisi data di PDAKMI ya. Lagi-lagi PDAKMI ini saya ingatkan kembali, diisi itu paling lambat tanggal 9 Oktober jam 12 malam ya. Jangan lupa Bapak Ibu diisi dulu. Siapa yang ngisi? Yaitu madrasah yang menjadi sasaran di tahun 2021
2021. Kalau tidak ada di list yang di surat yang diberikan oleh Kemenag, ya nggak usah, karena memang peserta yang menjadi sasaran berdasarkan di lampiran surat yang ada, yang sudah diedarkan dari Kementerian Agama. Oke, itu saja. Selamat bekerja Bapak Ibu, mudah-mudahan sukses, tidak ada halangan. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terakhir di logout.